Malam itu, istana Baghdad mendadak gempar. Permaisuri menghilang, tanpa jejak, dan yang lebih mengejutkan, nama yang disebut sebagai pelakunya adalah Abu Nawas. Malam itu, kota Baghdad tidak seperti biasanya. Langit tampak tenang, dihiasi bintang-bintang kecil yang berkelip lembut. Angin malam berhembus perlahan, menyusuri lorong-lorong sempit, melewati rumah-rumah penduduk, hingga akhirnya tiba di gerbang istana yang megah. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang terasa berbeda, sesuatu yang tidak biasa, dan entah mengapa, seolah seluruh kota sedang menahan napas. Di dalam istana, lampu-lampu minyak menyala redup, memantulkan bayangan panjang di dinding marmer. Para penjaga berdiri lebih tegap dari biasanya, seolah sedang menunggu sesuatu yang belum jelas. Para pelayan berjalan lebih cepat, dan suasana terasa lebih tegang di ruang singgasana yang luas. Raja Harun al-Rashid duduk diam, wajahnya tidak marah, tidak juga sedih, namun jelas, ia sedang memikirkan sesuatu yang berat, sangat berat. Ia menghela napas panjang. Aneh, gumamnya pelan. Seorang penasihat yang berdiri di sampingnya sedikit menunduk. Paduka, apa yang membuat Paduka gelisah? Raja tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah pintu besar yang tertutup rapat, lalu berkata pelan, "Istriku." Penasihat itu mengangkat wajahnya perlahan. "Permaisuri." Raja mengangguk. "Beberapa hari ini, ia berubah. Berubah bagaimana?" "Paduka." Raja bersandar di singgasananya. Biasanya ia selalu tersenyum, berbicara banyak, bahkan sering menggodaku. Ia berhenti sejenak, tapi sekarang, ia lebih sering diam. Ruangan menjadi hening. "Pagi tadi," lanjut Raja pelan, "aku memberinya buah kesukaannya, dan ia hanya menatapnya, tanpa menyentuhnya." Penasihat itu mulai terlihat khawatir. "Mungkin permaisuri sedang lelah, Paduka." Raja menggeleng. "Tidak, ini bukan sekadar lelah." Ia menyipitkan mata. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Di tempat lain di dalam istana, permaisuri sedang duduk sendiri di taman. Cahaya bulan jatuh lembut di wajahnya. Ia terlihat cantik seperti biasa, namun sorot matanya kosong. Seorang pelayan mendekat dengan hati-hati. "Permaisuri, apakah ingin ditemani?" Permaisuri tersenyum tipis. "Tidak, aku hanya ingin sendiri." Pelayan itu mengangguk dan mundur. Begitu ia pergi, permaisuri menghela napas panjang. "Seharusnya tidak seperti ini," gumamnya. Ia menatap bulan, seolah berharap sesuatu atau seseorang, namun ia sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya ia tunggu. Kembali ke ruang singgasana, Raja akhirnya berdiri. "Aku tidak suka ini." Semua orang langsung menunduk, cari tahu apa yang terjadi. Seorang pengawal maju. "Siap, Paduka." Namun sebelum ia pergi, ia ragu sejenak. Raja menatapnya tajam. "Ada apa?" Pengawal itu menelan ludah. "Paduka, ada satu orang yang mungkin bisa membantu." Raja menyilangkan tangan. "Siapa?" Pengawal itu menarik napas dalam-dalam. "Abu Nawas." Ruangan langsung hening. Beberapa penasihat saling pandang. Salah satu dari mereka bahkan berbisik, "Kenapa harus dia lagi?" Raja memejamkan mata sejenak, seolah sedang menimbang sesuatu. Lalu, ia menghela napas panjang. "Baiklah." Semua orang terkejut. "Panggil dia." Tidak butuh waktu lama, Abu Nawas akhirnya muncul di istana. Seperti biasa, ia tidak pernah datang dengan cara yang normal. Saat memasuki ruang singgasana, kakinya tersangkut karpet. Waduh, hampir saja ia terjatuh. Namun dengan gerakan cepat, ia langsung berdiri tegak dan pura-pura batuk. Lantainya licin sekali ya, Paduka." Beberapa penjaga menahan tawa. Raja hanya menatapnya datar. "Kau lama." Abu Nawas tersenyum santai. "Bukan saya yang lama, Paduka. Mungkin waktu yang terlalu cepat." Raja mengangkat alis. "Jangan mulai." Abu Nawas langsung menunduk. "Baik, Paduka. Saya akan serius." "Sedikit," Raja mendesah. "Aku punya masalah." Abu Nawas langsung mengangguk. "Biasanya memang begitu, Paduka." Raja menatap tajam. "Dengan istriku." Abu Nawas langsung diam. Ekspresinya berubah. Untuk pertama kalinya malam itu, ia terlihat benar-benar serius. "Ceritakan." Raja pun menjelaskan semuanya. Perubahan sikap permaisuri, sikap dingin, dan kegelisahan yang ia rasakan. Setelah selesai, Abu Nawas terdiam beberapa saat, lalu berkata pelan, "Menarik." Raja mengerutkan dahi. "Menarik." Abu Nawas mengangguk. "Masalah seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan pedang." "Lalu?"
Dengan akal, raja menyilangkan tangan. Kalau begitu, gunakan akalmu. Abu Nawas tersenyum tipis. Dengan senang hati, tak lama kemudian, Abu Nawas meminta izin untuk melihat permaisuri. Ia berjalan menuju taman istana. Langkahnya santai, namun matanya tajam mengamati sekitar. Begitu ia sampai, ia melihat permaisuri duduk di bawah pohon. Permaisuri menoleh. Sedikit terkejut, Abu Nawas membungkuk hormat. Maaf mengganggu malam tenang ini. Permaisuri tersenyum tipis. Tidak apa-apa, justru aku bosan sendiri. Abu Nawas duduk tidak jauh darinya. Boleh saya bertanya sesuatu? Permaisuri mengangguk. Kenapa permaisuri terlihat tidak bahagia? Permaisuri terdiam. Beberapa saat, ia tidak menjawab. Hanya menatap ke arah kolam. Abu Nawas tidak memaksa. Ia hanya menunggu. Akhirnya, permaisuri berbicara pelan. Menurutmu, apa yang terjadi jika seseorang memiliki segalanya? Abu Nawas menyipitkan mata, tapi merasa tidak punya apa-apa. Abu Nawas tersenyum kecil. Berarti, yang ia butuhkan bukan sesuatu, tapi seseorang. Permaisuri menoleh, menatap Abu Nawas. Untuk pertama kalinya, ada sedikit cahaya di matanya. Kau pintar. Abu Nawas mengangkat bahu. Sedikit saja. Permaisuri tersenyum lebih lebar. Namun senyum itu masih menyimpan kesedihan. Dan saat itulah, Abu Nawas akhirnya mengerti. Ah, jadi ini masalahnya, gumamnya dalam hati. Ia berdiri perlahan. Permaisuri, ya, saya mungkin punya cara untuk memperbaiki semuanya. Permaisuri mengerutkan dahi. Cara apa? Abu Nawas tersenyum misterius. Cara yang mungkin akan membuat seluruh istana kacau. Permaisuri sedikit terkejut. Itu tidak terdengar meyakinkan. Abu Nawas tertawa kecil. Justru karena itu, pasti berhasil. Permaisuri menatapnya ragu. Dan, apa yang harus kulakukan? Abu Nawas mendekat sedikit, berbisik pelan, sangat pelan, sehingga bahkan angin pun tidak bisa mendengarnya. Permaisuri terdiam, matanya membesar. Ini, gila. Abu Nawas mengangguk santai. Benar, beberapa detik berlalu. Lalu, permaisuri tersenyum, perlahan, namun pasti. Baiklah, Abu Nawas tersenyum lebar. Kalau begitu, bersiaplah. Ia melangkah pergi dengan santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa mulai besok, seluruh Baghdad tidak akan pernah sama lagi. Dan benar saja, di luar istana, angin malam mulai berhembus lebih kencang, seolah membawa kabar yang belum terjadi, namun pasti akan mengguncang segalanya. Dan di suatu tempat, Abu Nawas tersenyum sendiri. Kadang, gumamnya pelan, untuk menyelesaikan masalah kecil, kita perlu membuat masalah yang lebih besar. Ia tertawa kecil, dan malam itu menjadi awal dari kekacauan paling lucu dalam sejarah Baghdad. Malam itu, angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Langit Baghdad tampak luas dan tenang, seolah tidak tahu bahwa sebuah rencana besar, bahkan bisa dibilang rencana paling gila, sedang mulai disusun. Di sebuah sudut kota yang agak sepi, Abu Nawas berjalan perlahan, tangannya di belakang punggung, kepalanya sedikit menunduk. Sesekali ia berhenti, lalu tersenyum sendiri. Aneh, gumamnya pelan. Masalahnya sederhana, tapi solusinya tidak boleh sederhana. Ia menghela napas. Kalau hanya menasihati raja, percuma. Kalau hanya menghibur permaisuri, juga tidak cukup. Ia berhenti di bawah sebuah lampu minyak. Cahaya kuning redup menyinari wajahnya. Berarti, harus ada sesuatu yang mengguncang. Senyumnya perlahan melebar. Ya, mengguncang. Keesokan paginya, pasar Baghdad kembali hidup. Suara tawar-menawar terdengar di mana-mana. Aroma roti hangat, daging panggang, dan rempah-rempah memenuhi udara. Di tengah keramaian itu, Abu Nawas muncul seperti biasa, santai, tanpa beban, seolah tidak sedang memikirkan sesuatu yang bisa membuat satu kerajaan gempar. Ia berhenti di depan seorang penjual roti. "Wahai sahabatku," katanya sambil mengambil roti tanpa izin. "Kalau seseorang ingin menghilang, tapi semua orang justru sibuk mencarinya, itu berarti ia berhasil atau gagal?" Penjual roti mengerutkan dahi. "Itu tergantung. Tergantung apa? Kalau dia tidak ingin ditemukan, ya berhasil. Tapi kalau ketahuan, ya gagal." Abu Nawas menggigit roti itu. Masuk akal. Penjual roti menatapnya kesal. Bayar dulu." Abu Nawas tersenyum. "Catat saja, nanti dibayar dengan kebijaksanaan." Penjual roti menghela napas panjang. "Setiap hari juga begitu.
Abu Nawas melanjutkan jalannya. Ia mendekati seorang tukang kain. Kalau kau ingin membuat semua orang panik, apa yang akan kau lakukan? Tanyanya tiba-tiba. Tukang kain itu terkejut. Kenapa aku harus membuat orang panik? Sekadar tanya saja. Tukang kain berpikir, mungkin menyebarkan kabar aneh. Abu Nawas langsung berhenti, menatapnya, lalu tersenyum lebar. Nah, itu dia. Ia menepuk bahu tukang kain itu. Kau jenius. Meski sedikit terlambat menyadarinya, tukang kain itu bingung. Apa maksudmu? Namun Abu Nawas sudah berjalan pergi. Menjelang siang, Abu Nawas duduk di pinggir jalan. Matanya memperhatikan orang-orang yang lalu lalang. Manusia, gumamnya pelan, lebih mudah percaya pada kabar aneh daripada kebenaran yang sederhana. Ia tersenyum kecil. Berarti, tinggal memberi mereka sesuatu untuk dipercayai. Sore harinya, Abu Nawas kembali ke istana. Namun kali ini, ia tidak masuk lewat pintu utama. Ia menyelinap lewat taman belakang, melompat ringan melewati pagar, mendarat dengan sempurna. Hampir, ia tersandung batu kecil, namun langsung berdiri lagi. Tidak ada yang lihat, tidak ada yang lihat. Gumamnya sambil merapikan bajunya. Ia berjalan menuju taman, dan benar saja, permaisuri sudah ada di sana, duduk di tempat yang sama seperti malam sebelumnya. Permaisuri, sapa Abu Nawas pelan. Permaisuri menoleh. Kau datang lagi. Abu Nawas mengangguk. Tentu saja, rencana besar tidak bisa dibuat dalam satu malam. Kecuali saya sedang sangat beruntung. Permaisuri tersenyum tipis. Dan apakah kau sedang beruntung? Abu Nawas duduk di dekatnya. Tidak, tapi saya sedang nekat. Permaisuri tertawa kecil. Baiklah, katakan, apa rencanamu? Abu Nawas menatap ke arah kolam. Airnya tenang, seperti menyimpan rahasia. Kita akan membuat raja cemburu. Permaisuri langsung terdiam. Apa? Abu Nawas mengangguk santai. Cemburu, panik, dan sedikit marah. Permaisuri menatapnya tidak percaya. Kau ingin aku membuat raja marah? Abu Nawas tersenyum. Bukan marah, hanya merasa kehilangan. Permaisuri menggeleng pelan. Ini berbahaya, benar. Dan kalau gagal, Abu Nawas mengangkat bahu. Saya mungkin dihukum, atau diusir, atau paling ringan, tidak boleh makan gratis lagi di pasar. Permaisuri hampir tertawa. Kau ini, Abu Nawas melanjutkan dengan tenang. Permaisuri bilang tadi malam, bahwa memiliki segalanya tapi merasa kosong. Permaisuri menunduk. Iya, berarti, yang hilang bukan harta, tapi perhatian. Permaisuri terdiam, dan kali ini, ia tidak menyangkal. Abu Nawas menatapnya lembut. Kadang, seseorang baru sadar betapa berharganya sesuatu setelah ia merasa kehilangannya. Permaisuri menarik napas dalam. Dan caramu adalah dengan berpura-pura hilang. Abu Nawas tersenyum lebar. Bukan berpura-pura. Ia mendekat sedikit. Benar-benar hilang. Permaisuri langsung menatapnya tajam. Kau serius? Abu Nawas mengangguk. Sangat serius. Dan, dengan siapa aku akan hilang? Abu Nawas menunjuk dirinya sendiri dengan santai. Dengan saya? Tentu saja. Permaisuri langsung menutup mulutnya, menahan tawa. Ini benar-benar gila. Abu Nawas ikut tertawa kecil. Ya, dan biasanya, ide gila adalah yang paling berhasil. Beberapa detik hening, angin malam berhembus pelan, daun-daun bergerak lembut. Permaisuri menatap langit, lalu kembali menatap Abu Nawas. Baiklah, Abu Nawas langsung tersenyum lebar. Bagus, tapi ada satu syarat. Apa? Jangan sampai ada yang benar-benar terluka. Abu Nawas mengangguk. Tenang saja, saya hanya akan melukai perasaan raja sedikit saja. Permaisuri menghela napas. Semoga ini berhasil. Abu Nawas berdiri. Bukan semoga. Ia menatap ke arah istana. Ini pasti berhasil. Malam semakin larut, langit semakin gelap. Namun di balik kegelapan itu, sebuah rencana mulai terbentuk dengan jelas. Langkah demi langkah, detail demi detail. Semua sudah disusun, dan di suatu sudut taman, Abu Nawas tersenyum sendiri. Besok, gumamnya pelan, Baghdad akan punya cerita baru. Ia berjalan pergi, perlahan, santai, seolah tidak membawa rahasia besar. Namun di balik langkah santainya, ia sedang membawa sesuatu yang bisa mengguncang satu kerajaan. Dan benar saja, keesokan harinya, sebuah rumor kecil mulai terdengar. Awalnya pelan, hampir tidak terdengar. Namun perlahan, semakin besar, semakin jelas. Katanya, Abu Nawas sering bertemu permaisuri. Benarkah? Aku dengar dari seseorang di istana. Dan dari situlah,
semuanya mulai berubah. Pagi itu, Baghdad bangun seperti biasa, namun ada satu hal yang berbeda, bukan langitnya, bukan pasarannya, melainkan bisikan kecil yang mulai beredar dari satu orang ke orang lain. Awalnya pelan, hampir seperti rahasia, namun justru karena itu, semakin cepat menyebar. Di sebuah sudut pasar, dua orang ibu-ibu sedang memilih sayuran. Kamu dengar belum? Bisik salah satu dari mereka. Dengar apa? Tanya yang lain sambil menimbang tomat. Ibu pertama mendekat, suaranya diturunkan. Katanya, Abu Nawas sering terlihat di taman istana. Malam-malam, ibu kedua langsung berhenti, menatapnya. Lalu, ibu pertama menelan ludah bersama permaisuri. Tomat di tangan ibu kedua hampir jatuh. Apa? Pelan-pelan, nanti orang dengar. Namun tentu saja, sudah terlambat. Seorang pedagang di sebelah mereka ikut menoleh. Apa tadi? Abu Nawas dan permaisuri. Ibu pertama langsung panik. Bukan. Maksudnya, mungkin saja, aku juga belum yakin. Namun pedagang itu sudah tersenyum. Menarik ini. Dan seperti itulah, satu bisikan kecil berubah menjadi cerita besar. Tidak sampai siang, seluruh pasar sudah ramai membicarakannya. Katanya mereka sering bertemu diam-diam. Aku dengar bahkan sudah beberapa malam. Wah, ini bukan sekadar kebetulan. Bahkan seorang tukang roti yang biasanya tidak peduli gosip, ikut angkat bicara kalau Abu Nawas. Apapun mungkin terjadi. Sementara itu, di dalam istana, suasana mulai terasa tidak nyaman. Para pelayan saling berbisik, para penjaga saling pandang, dan para penasihat mulai gelisah. Seorang penasihat akhirnya memberanikan diri mendekati Raja Paduka. Raja Harun al-Rasyid menoleh. Ada apa? Penasihat itu terlihat ragu. Ini mungkin hanya rumor. Tapi, katakan saja, penasihat itu menarik napas dalam. Beredar kabar bahwa Abu Nawas sering bertemu permaisuri. Secara diam-diam, ruangan langsung hening, sangat hening. Raja tidak langsung marah. Ia hanya diam, namun justru itu yang membuat semua orang semakin tegang. Beberapa detik berlalu. Lalu Raja berdiri perlahan. Apa kau percaya kabar itu? Penasihat itu gemetar. Tidak, Paduka. Saya hanya menyampaikan. Raja berjalan beberapa langkah. Wajahnya sulit ditebak. Aku tidak peduli rumor. Ia berhenti. Tapi aku peduli kebenaran. Tanpa menunggu lama, Raja memerintahkan penjaga. Panggil Abu Nawas. Sekarang. Siap, Paduka. Para penjaga langsung berlari. Namun, beberapa saat kemudian, mereka kembali dengan wajah bingung. Paduka, mana dia? Penjaga itu menunduk. Abu Nawas. Tidak ada. Raja mengerutkan dahi. Tidak ada. Kami sudah mencarinya ke rumahnya, ke pasar, ke tempat biasa ia berkeliaran. Dan, tidak ditemukan. Ruangan kembali hening. Namun kali ini, lebih berat. Raja perlahan mengepalkan tangan. Baik. Lalu ia berkata pelan. Hanya kebetulan, atau... Ia langsung menoleh ke arah pelayan. Permaisuri ada di mana? Pelayan itu terlihat pucat. Paduka, jawab. Sejak pagi, permaisuri tidak ada di kamarnya. Semua orang langsung menahan napas. Raja menatap lurus ke depan, tidak berkedip, seolah mencoba memahami sesuatu yang tidak ingin ia percayai. Lalu, dengan suara yang pelan, namun penuh tekanan, ia berkata, jangan bilang. Seorang penjaga menelan ludah. Paduka, kami khawatir. Raja menoleh tajam. Apa? Penjaga itu langsung berlutut. Mereka, mungkin, kabur. Suara Raja menggema ke seluruh ruangan. Para pelayan langsung menunduk ketakutan. Tidak mungkin, gumam Raja. Namun semakin ia memikirkannya, semakin semuanya terasa masuk akal. Perubahan sikap permaisuri, kehilangan Abu Nawas, dan rumor yang tiba-tiba muncul. Semua seperti potongan puzzle yang mulai menyatu. Raja langsung berteriak, tutup semua gerbang kota. Siap, Paduka. Kerahkan pasukan. Siap, cari mereka. Istana langsung berubah menjadi kacau. Orang-orang berlari ke sana kemari. Perintah dikeluarkan tanpa henti. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, Raja Harun al-Rasyid terlihat benar-benar panik. Sementara itu, di luar kota, di sebuah jalan kecil yang sepi, sebuah gerobak jerami berjalan pelan, didorong oleh seorang pria sederhana, dengan pakaian biasa, wajahnya sedikit kotor, dan langkahnya santai. Namun, kalau diperhatikan lebih dekat, itu adalah Abu Nawas. Di atas gerobak, tersembunyi seorang wanita,
dengan pakaian sederhana yang menutupi wajahnya. "Permaisuri, apakah ini aman?" bisik permaisuri pelan dari balik jerami. Abu Nawas tersenyum tanpa menoleh. "Lebih aman daripada berada di istana sekarang." Permaisuri menahan tawa. "Kau yakin rencana ini tidak akan berakhir buruk?" Abu Nawas mengangguk santai. "Kalau berakhir buruk, berarti kita harus membuatnya terlihat baik." Permaisuri menghela napas. "Kau ini..." Abu Nawas tertawa kecil. "Tenang saja, semua sudah sesuai rencana." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Sekarang, kita hanya perlu menunggu." "Menunggu apa?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Menunggu seluruh kota panik." Dan benar saja, tidak lama kemudian, suara teriakan mulai terdengar dari kejauhan. Pasukan berkuda berlari melewati jalan. Orang-orang mulai berkerumun. "Kabar besar! Kabar besar! Apa yang terjadi?" "Permaisuri hilang." "Apa?" Dan katanya, bersama Abu Nawas. Kerumunan langsung gempar. Beberapa orang tertawa tidak percaya. Beberapa lagi justru semakin yakin. "Wah, ini benar-benar gila." Abu Nawas memang nekat. Kasihan rajanya. Di atas gerobak, permaisuri menatap ke arah keramaian itu. Wajahnya campur aduk antara khawatir dan sedikit terhibur. "Semua orang benar-benar percaya," bisiknya. Abu Nawas mengangguk. "Karena mereka ingin percaya." Permaisuri menatapnya. "Kau ini benar-benar berbahaya." Abu Nawas tersenyum santai. "Hanya untuk orang yang tidak berpikir." Gerobak itu terus berjalan, menjauh dari kota. Namun di belakang mereka, kekacauan baru saja dimulai. Dan di dalam istana, raja sudah bersiap melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Pagi itu, Baghdad benar-benar berubah. Biasanya kota ini dipenuhi suara tawar-menawar, tawa anak-anak, dan obrolan santai para pedagang. Namun hari ini, yang terdengar justru satu hal, kepanikan. Permaisuri kabur bersama Abu Nawas. Ini skandal terbesar di Baghdad. Orang-orang berlarian, pasukan berkuda hilir mudik, dan di setiap sudut kota, nama Abu Nawas disebut-sebut dengan nada campur aduk antara kagum, heran, dan tidak percaya. Di dalam istana, Raja Harun al-Rashid berdiri dengan wajah tegang. "Laporkan," bentaknya. Seorang panglima maju cepat. "Paduka, semua gerbang kota sudah dijaga." "Bagus. Mereka tidak boleh keluar dari Baghdad." Panglima itu ragu sejenak. "Namun, ada kemungkinan mereka sudah lebih dulu keluar sebelum perintah diberikan." Raja langsung menatap tajam. "Kalau begitu," ia mengepalkan tangan. "Cari keluar kota." "Siap, Paduka." Raja berjalan mondar-mandir. Wajahnya masih sulit ditebak. Namun satu hal jelas. Ia tidak hanya marah, ia juga gelisah. Sementara itu, di sebuah jalan kecil di pinggir kota, Abu Nawas sedang duduk santai. Di depannya, sebuah panci besar berisi sup, dan di kepalanya, topi lusuh milik pedagang keliling. "Sup panas, sup hangat, bisa menghangatkan hati yang dingin," teriaknya santai. Beberapa warga mendekat. "Berapa harganya?" "Gratis." "Kalau kalian tersenyum." Orang-orang saling pandang, lalu tertawa. Pedagang aneh. Namun mereka tetap mengambil sup itu. Di belakang gerobak, permaisuri duduk diam, menyamar sebagai pembantu. Wajahnya ditutupi kain sederhana, namun matanya masih tidak percaya dengan semua ini. "Kita benar-benar jualan sup," bisiknya pelan. Abu Nawas tanpa menoleh menjawab, "Justru ini penyamaran terbaik. Tidak ada yang mencari orang yang terlihat biasa." Permaisuri menahan tawa. "Kau benar-benar tidak takut ya?" Abu Nawas tersenyum kecil. "Takut itu perlu, tapi panik itu pilihan." Tiba-tiba, suara derap kuda terdengar dari kejauhan. Pasukan datang. "Cepat!" Warga langsung menyingkir. "Pasukan! Pasukan!" Abu Nawas tetap santai. Bahkan ia menuangkan sup dengan tenang. Panglima pasukan turun dari kudanya. "Hei, kau!" Abu Nawas menoleh dengan ekspresi polos. "Saya, Tuan." "Apakah kau melihat dua orang mencurigakan? Seorang pria dan seorang wanita." Abu Nawas pura-pura berpikir. Ia menggaruk kepala. "Oh, sepertinya saya lihat tadi." Panglima langsung mendekat. "Di mana?" Abu Nawas menunjuk ke arah kanan. "Mereka lari ke arah sana." "Cepat sekali." "Yakin?" "Kalau saya bohong, sup saya basi." Panglima langsung memberi isyarat. "Kejar!" Pasukan langsung berlari ke arah yang ditunjuk. Debu beterbangan. Suara kuda menjauh. Dan dalam hitungan detik, jalan kembali sepi. Permaisuri langsung menutup mulutnya, menahan tawa. "Kau baru saja menyesatkan satu pasukan penuh." Abu Nawas mengangkat bahu santai.
Mereka bertanya, saya menjawab, itu saja. Permaisuri tertawa pelan, ini terlalu mudah. Abu Nawas menatap ke arah pasukan yang sudah jauh, karena mereka mencari dengan emosi. Ia menoleh ke permaisuri, bukan dengan akal. Tak lama kemudian, Abu Nawas dan permaisuri kembali berjalan, meninggalkan gerobak sup. Kini mereka menyamar sebagai pasangan petani, berjalan santai di jalan kecil. Namun di kejauhan, kepanikan masih terasa. Suara teriakan, perintah, dan derap kuda yang tak berhenti. Permaisuri menoleh ke belakang. Raja pasti sangat marah sekarang. Abu Nawas mengangguk. Ya, dan kau masih tenang saja. Abu Nawas tersenyum tipis. Justru itu tujuannya. Permaisuri menatapnya. Tujuan? Abu Nawas berhenti sejenak, menatap langit. Kadang, seseorang baru sadar betapa berharganya sesuatu. Ia menoleh perlahan. Setelah ia merasa benar-benar kehilangan, permaisuri terdiam. Kata-kata itu terasa dalam. Di sisi lain kota, pasukan mulai kebingungan. Kita tidak menemukan apa-apa. Orang tadi bilang mereka ke arah sini. Tidak ada jejak. Panglima mulai kesal. Dia pasti berbohong. Seorang prajurit berkata pelan, Paduka tidak akan senang. Panglima menghela napas. Terus cari. Kembali ke Abu Nawas. Kini mereka beristirahat di bawah pohon. Angin berhembus. Pelan, suasana terasa tenang. Sangat kontras dengan kekacauan di kota. Permaisuri tersenyum kecil. Aku tidak pernah membayangkan hidup seperti ini. Abu Nawas tertawa. Kadang yang tidak kita bayangkan, justru yang kita butuhkan. Permaisuri menatapnya. Dan setelah ini, Abu Nawas menyandarkan tubuhnya. Setelah ini, ia tersenyum misterius. Kita buat semuanya lebih kacau lagi. Permaisuri langsung tertawa. Kau ini tidak ada kapoknya ya? Abu Nawas ikut tertawa. Kalau belum sampai tujuan, belum boleh berhenti. Matahari mulai naik tinggi, namun suasana Baghdad masih jauh dari tenang. Dan di dalam istana, Raja Harun al-Rashid akhirnya membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Ia berdiri, menatap para penasihat. Cukup, semua langsung diam. Aku yang akan mencari mereka. Ruangan langsung gempar. Paduka sendiri, Raja mengangguk tegas. Ya, aku ingin melihat. Dengan mataku sendiri, ia mulai berjalan. Mereka mungkin bisa menipu pasukanku. Ia berhenti di pintu. Tapi tidak aku. Sementara itu, Abu Nawas tiba-tiba tersenyum, seolah merasakan sesuatu. Permaisuri mengerutkan dahi. Ada apa? Abu Nawas berdiri perlahan. Permainan baru saja dimulai. Permaisuri menatapnya bingung. Maksudmu? Abu Nawas menatap ke arah kota. Raja akhirnya turun tangan. Permaisuri langsung terdiam. Dan itu jauh lebih menarik. Siang itu, matahari bersinar cukup terik di atas kota Baghdad. Namun panasnya matahari tidak sebanding dengan panasnya suasana. Seluruh kota benar-benar dalam keadaan kacau. Pasukan berlarian ke sana kemari. Warga berkerumun di setiap sudut. Dan satu nama terus disebut tanpa henti. Abu Nawas. Di dalam istana, Raja Harun al-Rashid sudah bersiap. Namun kali ini, bukan sebagai raja, ia mengenakan pakaian sederhana, jubah biasa, tanpa mahkota, tanpa pengawal. Seorang penasihat mendekat dengan cemas. Paduka, apakah ini bijaksana? Raja menatapnya tenang. Kalau aku datang sebagai raja, mereka akan lari. Dan kalau Paduka sendiri yang pergi, itu berbahaya. Raja tersenyum tipis. Yang berbahaya adalah jika aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia melangkah keluar, pelan, namun penuh keyakinan. Hari itu, Raja berubah menjadi orang biasa. Sementara itu, di sebuah jalan kecil dekat pasar, Abu Nawas dan Permaisuri sedang berjalan santai. Kali ini, mereka menyamar sebagai pasangan suami istri sederhana. Permaisuri membawa keranjang kecil. Abu Nawas memikul kayu di pundaknya. Benar-benar seperti warga biasa. Sejujurnya, kata Permaisuri pelan, aku mulai menikmati ini. Abu Nawas tertawa kecil. Hati-hati, nanti benar-benar ingin pindah jadi rakyat biasa. Permaisuri tersenyum. Setidaknya, lebih tenang. Abu Nawas meliriknya. Tenang, karena tidak ada yang mencari. Permaisuri menatapnya. Kecuali sekarang, seluruh kota mencari kita. Mereka berdua tertawa pelan. Tak jauh dari sana, seorang pria berjalan menyusuri jalan. Pakaiannya sederhana, langkahnya tenang, namun sorot matanya tajam. Ya, itu adalah raja. Ia memperhatikan setiap orang, setiap gerakan, setiap wajah. Abu Nawas, gumamnya pelan. Aku tahu kau ada di sini. Takdir yang lucu.
mempertemukan mereka lebih cepat dari yang diduga. Di sebuah persimpangan jalan, Abu Nawas dan Permaisuri berhenti, dan dari arah berlawanan, raja berjalan mendekat. Ketiganya hampir berpapasan. Permaisuri sedikit menunduk, jantungnya berdegup kencang, namun Abu Nawas tetap santai, bahkan terlalu santai. Saat mereka hampir berpapasan, raja berhenti, menatap Abu Nawas. "Pak." Abu Nawas ikut berhenti. "Ya, apakah kau melihat seseorang bernama Abu Nawas?" Permaisuri hampir tersedak, namun berhasil menahan diri. Abu Nawas menggaruk kepalanya. "Abu Nawas ya?" Ia pura-pura berpikir keras. Raja menatapnya serius. "Ya, dia sedang dicari." Abu Nawas mendekat sedikit, berbisik pelan. "Kalau tidak salah." Raja ikut mendekat. "Ya, dia sedang mengejar seseorang." Raja mengerutkan dahi. "Siapa?" Abu Nawas menatap lurus ke mata raja dengan wajah polos. "Istri raja." Raja langsung membeku. Beberapa detik, tidak ada suara. Permaisuri menunduk, berusaha keras menahan tawa. Raja akhirnya berkata pelan, "Apa?" Abu Nawas mengangguk serius. "Kasihan sekali rajanya ya." Raja langsung menghela napas panjang. Wajahnya berubah kesal. "Ya, sangat kasihan." Abu Nawas ikut mengangguk. "Makanya harus cepat ditemukan." Raja menatapnya curiga, namun tidak cukup lama. Ia akhirnya berkata, "Kalau kau melihatnya lagi, laporkan." Abu Nawas langsung membungkuk. "Siap." Dengan senang hati, raja pun melanjutkan jalannya. Langkahnya cepat, sedikit kesal, sedikit bingung, dan sama sekali tidak sadar bahwa orang yang ia cari baru saja berbicara dengannya. Begitu raja cukup jauh, Permaisuri langsung menutup mulutnya dan tertawa, namun pelan, sangat pelan. "Aku tidak percaya itu benar-benar terjadi." Abu Nawas tertawa santai. Kadang, kebenaran itu begitu dekat. Ia menunjuk ke arah raja yang menjauh, sampai-sampai tidak terlihat. Permaisuri menggeleng. "Kau ini benar-benar keterlaluan." Abu Nawas tersenyum. "Tapi berhasil." Mereka kembali berjalan. Namun kali ini, suasana sedikit berubah. Permaisuri terlihat lebih tenang, namun juga sedikit bersalah. "Dia terlihat benar-benar mencariku," katanya pelan. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berjalan beberapa langkah, lalu berkata, "Itu yang ingin kita lihat." Permaisuri menatapnya. "Dan sekarang, kau sudah melihatnya." Permaisuri terdiam. Ia menunduk, mengingat wajah raja tadi, yang terlihat lelah dan khawatir. Di sisi lain, raja mulai berhenti. Ia bersandar di dinding, menghela napas panjang. "Aneh," gumamnya. Ia memejamkan mata sejenak. Kenapa orang tadi terasa familiar? Namun ia menggeleng. Tidak mungkin. Ia kembali berjalan, namun dalam hatinya ada sesuatu yang mulai berubah. Sementara itu, Abu Nawas tiba-tiba berhenti. Ia menatap ke depan. Senyumnya perlahan muncul kembali. Permaisuri mengerutkan dahi. "Ada apa?" Abu Nawas menjawab pelan. "Permainan hampir selesai." Permaisuri terkejut. "Secepat itu?" Abu Nawas mengangguk. "Karena yang kita tunggu sudah terjadi." "Yaitu?" Abu Nawas menatapnya. Raja mulai merasa kehilangan. Permaisuri terdiam, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami rencana ini. Namun, satu pertanyaan masih tersisa. "Lalu, bagaimana kita mengakhirinya?" Abu Nawas tersenyum misterius, dengan cara yang tidak akan pernah ia lupakan. Sore itu, langit Baghdad mulai berubah warna, dari biru terang menjadi jingga keemasan. Angin berhembus pelan, seolah ikut menenangkan kota yang sejak pagi dipenuhi kekacauan. Namun di balik semua itu, satu hal perlahan mulai mendekati akhir. Permainan Abu Nawas. Di sebuah jalan yang tidak terlalu ramai, Abu Nawas berhenti berjalan. Permaisuri yang ada di sampingnya ikut berhenti. "Ada apa?" tanyanya pelan. Abu Nawas menatap ke arah langit, lalu tersenyum kecil. "Sudah cukup." Permaisuri mengerutkan dahi. "Cukup." Abu Nawas mengangguk. "Kita sudah mendapatkan yang kita inginkan." Permaisuri terdiam. "Maksudmu?" Abu Nawas menoleh. "Raja sudah berubah." Permaisuri menunduk. Ia mengingat wajah raja tadi siang. Wajah yang penuh kekhawatiran, bahkan hampir putus asa, dan tanpa sadar, hatinya ikut terasa hangat. "Lalu sekarang?" tanyanya pelan. Abu Nawas menarik napas panjang. "Sekarang, saatnya mengakhiri semua ini." Tak lama kemudian, Abu Nawas berjalan menuju jalan utama.
dengan sengaja, tanpa sembunyi-sembunyi. Permaisuri terkejut. Kau yakin? Abu Nawas tersenyum santai. Kalau kita terus bersembunyi, permainan ini tidak akan pernah selesai. Permaisuri menatapnya ragu. Dan kalau kita tertangkap, Abu Nawas tertawa kecil. Itu memang tujuannya. Benar saja, tidak butuh waktu lama. Seorang prajurit melihat mereka. Itu dia. Teriakan itu langsung menggema. Pasukan berkuda datang dengan cepat. Debu beterbangan. Langkah kaki menghentak tanah. Dan dalam hitungan detik, Abu Nawas dan permaisuri sudah dikepung. Jangan bergerak. Abu Nawas mengangkat tangan santai. Saya tidak kemana-mana. Permaisuri berdiri di sampingnya. Tenang, tanpa perlawanan. Tak lama kemudian, raja datang. Langkahnya cepat, wajahnya tegang. Namun saat ia melihat mereka, ia berhenti. Diam, beberapa detik, yang terasa sangat lama. Abu Nawas, katanya pelan. Abu Nawas menunduk hormat. Paduka, raja menatapnya tajam. Sangat berani kau. Ia melangkah mendekat, membawa pergi permaisuriku. Abu Nawas tetap tenang. Paduka, diam, bentak raja. Suasana langsung tegang. Para prajurit menahan napas. Namun Abu Nawas tidak panik. Ia hanya menunggu. Hingga akhirnya, raja kembali berbicara dengan suara lebih rendah. Kenapa kau lakukan ini? Pertanyaan itu bukan lagi penuh amarah, tapi penuh rasa ingin tahu. Dan mungkin sedikit luka. Abu Nawas mengangkat wajahnya perlahan. Paduka, sebelum saya menjawab, ia berhenti sejenak. Bolehkah saya bertanya satu hal? Raja mengerutkan dahi. Kau masih berani bertanya? Abu Nawas tersenyum tipis. Ini penting, Paduka. Raja terdiam beberapa detik, lalu berkata, cepat. Abu Nawas menatap langsung ke mata raja. Kapan terakhir kali Paduka benar-benar duduk dan mendengarkan permaisuri? Suasana langsung hening, sangat hening. Raja tidak menjawab. Tatapannya berubah, namun ia tetap diam. Abu Nawas melanjutkan pelan. Bukan sebagai raja, ia menunduk sedikit, tapi sebagai suami. Permaisuri menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Raja mengalihkan pandangannya, seolah menghindari pertanyaan itu. Namun, ia tidak bisa menjawab, karena dalam hatinya, ia tahu jawabannya. Sudah terlalu lama. Permaisuri akhirnya melangkah maju. Paduka, suaranya lembut, namun penuh perasaan. Raja menatapnya, untuk pertama kalinya hari itu, tanpa kemarahan. Aku tidak pernah ingin pergi. Lanjut permaisuri. Raja terdiam. Aku hanya merasa sendiri. Kata-kata itu sederhana, namun terasa sangat dalam. Abu Nawas melanjutkan dengan tenang. Paduka, saya tidak menculik permaisuri. Ia mengangkat bahu sedikit. Kami hanya berjalan-jalan. Beberapa prajurit hampir tersedak, namun mereka menahan diri. Dan selama itu, lanjut Abu Nawas, kami hanya ingin membuat Paduka merasakan sedikit saja. Ia menatap raja. Apa yang dirasakan permaisuri? Raja terdiam. Kali ini, lebih lama. Angin sore berhembus pelan, membawa suasana yang berubah. Dari tegang, menjadi sunyi. Akhirnya, raja menghela napas panjang. Ia menunduk sedikit, seolah untuk pertama kalinya. Ia benar-benar berpikir, bukan sebagai raja, tapi sebagai manusia. Beberapa detik berlalu, yang terasa seperti waktu yang sangat lama. Lalu, raja perlahan mengangkat wajahnya dan menatap Abu Nawas. Tatapan yang berbeda, bukan marah, bukan juga kesal, tapi seolah mulai memahami. Namun, belum ada yang tahu apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Apakah ia akan marah, menghukum, atau melakukan sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Sore itu, langit Baghdad semakin redup. Warna jingga perlahan berubah menjadi ungu gelap. Angin berhembus pelan, membawa suasana yang tenang. Namun di tengah jalan itu, semua orang masih menahan napas, menunggu keputusan raja. Raja Harun al-Rashid berdiri diam. Tatapannya bergantian antara Abu Nawas dan permaisuri. Tak ada yang berani bersuara. Para prajurit tetap siaga, namun dalam hati, mereka semua bertanya hal yang sama. Apa yang akan dilakukan raja? Menghukum atau memaafkan? Beberapa detik berlalu, yang terasa seperti waktu berhenti. Lalu, tiba-tiba, raja menghela napas panjang, dan ia tertawa. Ha, ha, ha. Suara tawa itu menggema, membuat semua orang terkejut. Para prajurit saling pandang, bingung. Permaisuri pun mengangkat wajahnya, tidak percaya, dan Abu Nawas hanya tersenyum kecil, seolah
sudah menebaknya sejak awal. Raja masih tertawa, sambil menggelengkan kepala. Abu Nawas, Abu Nawas. Ia melangkah mendekat. Kau ini benar-benar membuatku gila. Abu Nawas menunduk hormat. Maaf, Paduka, itu memang salah satu keahlian saya. Beberapa prajurit hampir tertawa, namun langsung menahan diri. Raja berhenti di depan Abu Nawas, menatapnya dalam-dalam. Tapi, katanya pelan, kau benar. Suasana langsung berubah, hening. Permaisuri menatap Raja, matanya mulai berkaca-kaca. Raja menoleh ke arah Permaisuri. Tatapannya kini lembut. Saya terlalu sibuk. Ia menarik napas pelan, hingga lupa bahwa saya punya seseorang yang harus saya jaga. Permaisuri tersenyum, air mata jatuh perlahan. Paduka, Raja melangkah mendekat, menggenggam tangannya. Maafkan aku. Permaisuri mengangguk, senyumnya hangat. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Sekarang, para prajurit saling pandang. Beberapa tersenyum. Suasana yang tadinya tegang, kini berubah menjadi hangat. Namun, satu orang mulai perlahan mundur. Ya, siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Pelan, tanpa suara, selangkah demi selangkah, ia mencoba menjauh. Namun, Abu Nawas, suara Raja menghentikannya. Abu Nawas langsung berhenti, perlahan menoleh, dengan senyum canggung. Hei, iya, Paduka. Raja menyipitkan mata. Kau mau kemana? Abu Nawas mengangkat tangan. Saya hanya memberi ruang untuk momen haru. Beberapa prajurit tersenyum. Raja menggeleng. Kau pikir setelah semua ini, kau bisa pergi begitu saja? Abu Nawas pura-pura berpikir. Kalau tidak boleh, ya saya tidak jadi pergi. Raja mendekat, langkahnya tenang, namun tatapannya penuh arti. Kau tahu hukuman untuk orang yang menculik permaisuri? Abu Nawas menelan ludah. Kalau boleh tahu, apa hukumannya, Paduka? Raja diam sejenak, lalu tersenyum. Hukumanmu, semua orang menunggu, adalah... Abu Nawas mulai panik dalam hati, namun tetap tersenyum. Harus tetap di istana, dan menghibur kami setiap hari. Beberapa prajurit langsung tertawa kecil. Abu Nawas berkedip. Itu, hukuman. Raja mengangguk. Hukuman yang berat. Abu Nawas langsung tersenyum lebar. Kalau begitu, saya siap menjalani hukuman seumur hidup, Paduka. Semua orang tertawa, namun Raja belum selesai. Ia mendekat lagi, lebih dekat. Kecuali, katanya pelan. Abu Nawas langsung kaku. Kecuali apa, Paduka? Raja tersenyum tipis. Kau benar-benar ingin menikahi permaisuri? Suasana langsung hening. Beberapa prajurit hampir tersedak. Permaisuri menutup mulutnya. Abu Nawas membeku. Beberapa detik, lalu, lari. Ia langsung kabur. Secepat mungkin, tanpa menoleh, tanpa berpikir. Para prajurit kaget, namun Raja justru tertawa keras. Hahaha, permaisuri ikut tertawa. Dia benar-benar lari. Raja menggeleng. Biarkan saja. Ia tersenyum. Kalau dia tidak lari, itu baru berbahaya. Malam pun tiba. Baghdad kembali tenang. Lampu-lampu mulai menyala. Angin berhembus lembut, seolah tidak pernah terjadi kekacauan sebelumnya. Namun, di setiap sudut kota, orang-orang mulai bercerita. Katanya Abu Nawas kabur dengan permaisuri. Tapi ternyata, semua hanya akal-akalan. Dia benar-benar gila. Gila, tapi jenius. Di dalam istana, Raja dan permaisuri duduk bersama, berbicara, tertawa, seperti dulu. Dan di suatu tempat, di bawah langit Baghdad yang tenang, Abu Nawas berjalan santai, sendirian, sambil tersenyum. Kadang, gumamnya pelan, cara paling aneh. Ia menatap langit, adalah cara paling berhasil. Ia tertawa kecil, lalu melanjutkan langkahnya, tanpa beban, seolah dunia hanyalah panggung, dan ia adalah pemain paling santai di dalamnya. Malam semakin larut, angin berhembus pelan, dan Baghdad kembali tertidur dalam damai. Namun kisah Abu Nawas tidak pernah benar-benar berakhir, karena di balik setiap masalah, selalu ada cara unik untuk menyelesaikannya. Kadang masuk akal, kadang tidak, tapi selalu menyisakan senyum. Selamat malam, dan sampai jumpa di kisah berikutnya. Thank you.